Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa syukur bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wat tauhid wat taqwa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tuqa ilallah. Bismillah tusabbiru 'ala Allah. Wa Bismillah allazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, Ahad 4 Rajab 1445 Hijriah, masih bersama Siraman Rohani Assalam. Ini adalah lanjutan dari konten sebelumnya yang berdurasi 43 menit yang saya buat di Mushola Al-Ikhlas Polsek Pesanggerahan. Hari ini Ahad 14 Januari 2024. Lanjutan dari yang sebelumnya, yang saya kasih judul ya, Islam jangan hanya untuk identitas ya, atau mungkin saya kasih judul Islam yang kafah ya, udkhulu fis-silmi kafah gitu loh. Dan di situ ada selip tentang bagaimana kita mengenal apa itu yang namanya Islam, apa itu yang namanya Indonesia. Karena jangan hanya kita berislam dan berindonesia tuh hanya untuk dokumen kependudukan, untuk KTP, untuk KK gitu. Tapi juga harus secara kafah juga. Makanya kita harus kenal apa itu yang namanya Islam, apa itu yang namanya Indonesia, apa yang namanya Pancasila, apa yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena kalau cuma sekedar tahu, ya akibatnya jadi begini. Indonesia didera berbagai persoalan, didera berbagai krisis, didera berbagai cobaan, berbagai tantangan yang kita sendiri nggak tahu gimana cara jalan keluarnya. Gitu loh. Bagaimana cara jalan keluar untuk ini. Dan saya tadi bilang ya, ketika saya mengutip saat ucapan dari temannya teman di Facebook saya, Pak Budi namanya. Dia punya teman orang Polandia, ya sebut saja namanya Jaroslav atau dipanggil Jarek ya. Dia cerita kenapa banyak orang-orang, karena Polandia itu termasuk negara yang Kristennya masih oke lah ya. Tapi kenapa banyak orang-orang mulai jarang pergi ke gereja? Karena dalam sermonnya, dalam kebaktiannya, dalam khotbah minggunya itu tidak tidak banyak menyinggung isu-isu yang relevan di masyarakat. Nah, itu ada di part sebelumnya yang nanti bisa Anda lihat setelah ini atau sebelum ini barangkali, karena ini durasinya lebih singkat dari yang tadi. Karena ini hanya penekanan kepada sisi yang mau saya bahas ini. Dalam satu tayangan ILC ya, Indonesia Lawyers Club, yang dulu pernah tayang di TV One ya, beberapa tahun yang lalu. Sekarang udah nggak lagi tayang di TV One, tapi tayang punya YouTube sendiri, ILC itu. Dalam pembahasan BPIP, apa pentingnya buat kita? Tanda tanya itu. Diungkit oleh Profesor Salim Said, guru besar Universitas Pertahanan Unhan gitu ya. Suatu negara, suatu bangsa akan maju kalau ada yang ditakuti. Kenapa Singapura maju? Karena Singapura adalah negara yang mayoritas etnis Tionghoa, yang dikelilingi oleh negara yang mayoritas etnisnya Melayu, Malaysia dan Indonesia. Kalau Singapura ini nggak maju, maka remuk oleh Malaysia dan Indonesia. Lalu kenapa Israel maju?
Israel itu negara yang dikelilingi oleh orang-orang berbangsa, bersuku, dan berbahasa Arab. Sementara Israel adalah negara yang beretnis Yahudi, dan bahasanya adalah bahasa Ibrani. Kalau Israel itu tidak maju, remuk oleh tetangga-tetangganya yang berbangsa dan berbahasa Arab. Kenapa Korea Selatan maju? Karena takut dengan Korea Utara. Korea Utara, senjata nuklirnya itu canggih banget. Rudal balistiknya tuh canggih banget. Kalau Korea Selatan tidak maju, remuk itu oleh Korea Utara. Dikeremus dia. Kalau saya tambahkan, New Zealand, Selandia Baru, kenapa maju? Dia takut dengan Australia. New Zealand negara sekecil itu bertetangga dengan Australia yang luas dan besar banget. Ya. Kalau New Zealand itu tidak maju, maka akan digembosi, digilas oleh Australia. Ya. Kenapa Jepang maju? Karena Jepang takut dengan Tiongkok. Ya, Tiongkok itu pasukan militernya lebih besar dari Jepang. Ya. Prajurit tentara pembebasan rakyat itu lebih banyak daripada pasukan bela diri Jepang. Ya. Self Defense Force, CSDF. Ya. Personelnya lebih banyak PLA, People's Liberation Army, dari Tiongkok. Ya. Dan persenjataan Tiongkok, alutsistanya lumayan paten. Jepang nggak maju dari Tiongkok, habis. Gitu. Boom, 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 gitu. Ya kan? Itu juga yang dialami oleh Turkiya. Turkiya kalau tidak maju, gitu ya. Turkiya itu juga dikelilingi oleh negara-negara yang beretnis dan berbangsa Arab. Di samping negara-negara yang Eropa Kaukasoid. Ya. Turkiya kalau tidak maju, habis itu. Habis. Nah, kenapa? Karena ada yang ditakuti. Irlandia, kenapa dia maju? Dia takut dengan Inggris. Irlandia negara sekecil itu nekat lepas dan merdeka dari Inggris tahun 1922. Ya. Kalau Irlandia itu tidak maju, digembosin dia sama London. Dikeremus dia, remuk dia oleh London. Makanya maju. Ada yang ditakuti. Luxembourg dikelilingi oleh Belanda dan Belgia. Kalau Luxembourg itu tidak maju, habis dia. Remuk. Swiss. Kenapa tidak? Kenapa maju? Karena takut dengan tetangga-tetangganya yang lebih punya power, yang lebih besar. Jerman, Italia, dan Prancis. Ya. Swiss kalau tidak maju, habis dia. Digembosin oleh Prancis, oleh Jerman, oleh Italia. Itu. Karena ada yang ditakuti. Itu kata Profesor Salim Said. Nah, kenapa Indonesia ini nggak maju? Karena tidak ada yang ditakuti. Bahkan Tuhan saja atau Allah saja tidak ditakuti, kata Profesor Salim Said di acara ILC TV One itu. Anda bayangkan, Tuhan saja tidak ditakuti, Allah saja tidak ditakuti. Anda bayangkan, saya dengernya aja tuh napas saya berhenti sebentar loh. Bukankah kita diciptakan untuk menjadi umat yang bertakwa, hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun, gitu kan. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, gitu. Nah, sekarang yang perlu kita kaji bersama, ini saya jarang ngomong, jarang bersuara mengenai ini, gitu loh. Karena saya juga masih belajar. Bagaimana cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Bagaimana cara menumbuhkan rasa takut kepada Tuhan itu? Caranya apa? Kita kenal dulu Allah itu siapa.
Kita kenal dulu Allah itu apa. Kawan-kawan sering menyebut ma'rifatullah, ya. Ma'rifatullah, mengenal Allah, gitu kan? Ilmu ma'rifah, gitu kan? Ilmu mengenal Allah atau seni mengenal Allah, gitu kan? Nah, tapi percaya dengan saya sendiri belum kenal Allah itu siapa. Saya sendiri belum kenal Allah itu apa. Kalau tahu dan kenal itu beda. Kalau ditanya, kamu tahu nggak Allah itu siapa? Pasti tahu. Anda tanya saya, Allah itu apa? Pasti tahu. Allah itu Tuhan. Tuhan yang Esa. Sesembahannya orang Islam. Tuhannya orang Islam, gitu kan? Pencipta langit dan bumi, dan lain-lain sebagainya. Itu tahu. Tapi kalau kenal, belum tentu. Apakah kenal dengan Allah itu adalah hak milik prerogatif beberapa kalangan? Enggak. Semua dari kita bisa mengenal Allah asal tahu caranya. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah? Ini yang perlu kita belajar sama-sama. Karena saya sendiri juga masih belajar. Ini yang perlu dibawa di majelis-majelis ilmu. Di majelis-majelis taklim, di kajian-kajian yang sering digelar di banyak masjid atau musola. Mau kajian subuh, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya, ya. Majelis taklim, bentar lagi Ramadan, ya. Banyak itu perlu dimasukkan itu. Bagaimana kita mengenal Allah, cara kita mengenal Allah itu kayak gimana sih? Yang sering orang bilang, mengenal Allah tuh dengan akal, bukan hanya dengan rasa. Ad-dinuhu wal islamu ma'al aqlun. Beragama dan berislam tuh pakai akal. Nah, gimana caranya? Ini yang perlu kita belajar sama-sama. Banyakin kajian-kajian tentang ma'rifatullah di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis ilmu. Bentar lagi bulan Ramadan, masukkan itu, di-insert dalam ceramah Ramadannya atau dalam kajian Ramadannya. Jadi nggak melulu kajian keilmuan Islam itu adalah tema yang itu lagi dan itu lagi dan itu lagi dan itu lagi. Sesekali memang perlu. Nah, ranahnya ini, ma'rifatullah ini adalah ranah tasawuf sebenarnya, ranah sufistik, ranah sufisme. Nah, apakah masjid-masjid dan musala-musala atau majelis taklim di Indonesia ini mengkaji ini? Nggak banyak. Kenapa? Karena pakar tasawuf di Indonesia ini nggak banyak. Tidak banyak. Ya. Anda mungkin bisa ikut kajian tasawuf Profesor Dr. Andri Gurta, Kiai Haji Nasruddin Umar. Itu beliau memang ahli dan pakar tasawuf. Bahkan beliau punya buku Salat Sufistik yang bisa Anda beli dan Anda baca, Anda pelajari. Anda mungkin bisa belajar dengan Kiai Lukman Hakim, bukan Lukman Hakim Saifuddin mantan Menteri Agama, Kiai Haji Lukman Hakim. Beliau punya channel YouTube. Itu ngaji tasawuf juga. Anda bisa belajar dengan Kiai Indarwanto, hikmatologi. Itu juga mengkaji tentang tasawuf itu sendiri. Tentang sufisme atau laduni, katakan. Ya. Kalau kita mau mengosongin diri kita, kita belajar mengenal Allah, ya. Kita kenal Allah itu siapa? Kita kenal Allah itu apa? Kita pasti akan terbangun, akan tergugah rasa takut kepada Allah. Karena kita hanya boleh takut pada Allah, bukan pada yang lain. Hanya boleh takut kita kepada Allah, ya. Karena Allah itu bisa membuat, ya, seperti yang tadi saya bilang, bisa naikin derajat kita, tapi juga bisa mempermalukan kita. Hati-hati, gitu loh. Kita jangan bermain-main dengan Allah.
gitu loh. Makanya kadang-kadang inilah yang membuat orang tuh jadi mudah angkuh, mudah sombong, mudah tergoda gitu loh dengan kesenangan dunia, ya karena nggak mengenal Allah, nggak kenal siapa yang memberi kesenangan itu. Kalau sekedar tahu, ya tahu, beda. Tahu dan kenal tuh beda. Contoh misalkan Anda tahu saya, ya kan, oh saya nih seorang James Erwin ini begini gini gitu kan, seorang James Cohen Smith Rothschild Windsor tuh begini gini, tahu begini, tahu nggak tahu gitu. Tapi kalau kenal, belum tentu semua orang kenal saya. Kalau orang udah kenal saya, pasti lebih tahu siapa saya. Tetapi sama halnya kalau kita udah kenal Allah, pasti kita tahu, lebih tahu, oh Allah tuh begini, Allah tuh ini, Allah tuh itu, gitu loh. Dan Allah tuh tidak seperti apa yang dihujat oleh para pembenci-pembencinya. Dulu saya pernah loh jadi penghujat Allah, ya kan? Dengan mengatakan Allah nggak adil, Allah nggak bisa apa-apa, Allah nggak sempurna. Nyatanya, saya ditunjukkan betapa Allah tuh adil, betapa Allah tuh bisa tahu apa-apa, betapa Allah tuh memang sempurna. Saya ditunjukkan Allah tuh adil. Ketika orang berbuat zalim, orang itu pasti akan dibalas dengan yang zalim juga. Ya. Ketika seorang pemimpin zalim, anak buahnya pun gak kalah zalim. Ya. Gak mungkin pemimpin zalim anak buahnya tidak zalim, itu gak mungkin banget. Ketika orang tua zalim, anak pun juga pasti akan zalim. Gak mungkin orang tua zalim, anaknya gak zalim, gak mungkin banget. Karena anak itu adalah bagaimana orang tuanya. Ya. Kalau pemimpinnya zalim, rakyatnya pun pasti zalim juga. Gak mungkin pemimpin zalim, rakyatnya tidak zalim dan lalim. Gak mungkin bang. Sekarang ini buktinya, yang saya lihat, yang saya rasakan, yang saya pantau. Karena inilah bentuk keadilan dari Allah yang ditunjukkan kepada saya. Tapi apakah saya sudah mengenal Allah? Belum. Saya belum dalam tahapan itu. Sejauh. Ya kan? Kalau pemimpin itu tidak salat, maka yang dipimpinnya pun juga pasti tidak salat. Kalau pemimpinnya tidak Islam, maka yang dipimpinnya itu juga tidak Islam. Gak mungkin banget pemimpinnya tidak Islam, yang dipimpinnya Islam. Gak mungkin. Pasti tidak Islam. Loh, kok Pak James ngomongnya begitu Pak? Saya ini Islam Pak. Iya Islam, KTP-nya doang, kakaknya doang. Ya yang Islam, elunya kagak. Gitu loh. Karena pemimpinnya tidak Islam. Sama kayak tadi, pemimpinnya sholat, yang dipimpinnya pun juga pasti tidak sholat. Gitu loh. Nah sholat ini juga ada pengertian yang lain lagi. Bukan hanya sholat sekedar olahraga membaca Al-Quran atau apa. Oh ada lagi, tapi nanti kita bahas itu. Ya, nanti kita bahas itu tentang sholat. Ya. Ini penting juga nih kita bahas tentang sholat nih. Sebab pilar utamanya, tiangnya Islam itu adalah sholat. Makanya sampai Rasulullah itu bersabda, sholat tu imaduddin. Sampai para sufi itu mengatakan, sholat itu jangan hanya dijadikan sekedar kewajiban, tapi harus juga dijadikan sebagai sebuah kebutuhan. Nah, itu. Ini bukti bahwa kita ini perlu belajar sholat. Bukan sekedar belajar sholat, begini dong, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukan wasilah ila akhir gitu ya. Atau Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini minal khotoya ya kama yunaqasabul abiyadu minad danas, gitu dong. Terus bismillahirrahmanirrahim, begitu. Enggak, bukan itu. Belajar sholat bukan hanya seperti yang kita lakukan di sekolah dulu, enggak. Ada lagi. Beyond apa yang kita pelajari di sekolah sholat itu. Tapi nanti next kita bahas.
ada lagi. Jadi gitu loh teman-teman ya. Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita sudah kenal Allah, akan terbangun nih kesadaran. Ini kesadaran kita nih terbangun. Oh ternyata Allah tuh begini. Oh Allah makanya kayak tadi saya kasih contoh, ternyata ditunjukkan keadilan Allah kepada saya ya. Kayak tadi, pemimpin yang zalim, maka yang dipimpinnya pun juga akan zalim, akan lalim. Pemimpin yang tidak sholat, yang dipimpinnya juga pasti tidak sholat. Pemimpinnya tidak Islam, yang dipimpinnya pun juga tidak Islam. Ini bukti Allah itu adil. Walaupun dia mengatakan dirinya, saya Islam, syahadat pun bisa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi KTP-nya doang yang Islam, kakaknya doang yang Islam, mulutnya doang yang bersyahadat, ininya enggak. Itu. Bagaimana cara mengetahuinya? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah dan malaikat raqib dan atid yang tahu. Hanya Allah dan anggota tubuh selain mulut kita ini yang tahu. Ya. Hanya Allah dan hati dan pikiran kita yang tahu. Jawaban dari pertanyaan tadi. Itu aja. Gampang memahaminya. Kenapa? Kalau cuma sekedar, Pak, saya ini Islam, Pak. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bisa. Tapi yang Islam apa? KTP-nya, kakaknya, dokumennya. Yang syahadat apa? Mulutnya doang. Hati dan pikirannya nggak bersyahadat. Dia ada Tuhan-Tuhan yang lain, ada ilah-ilah yang lain, ada sesembahan yang lain. Nah ini harus diwaspadai nih. Nah bagaimana? Nah kalau kita mengenal Allah, kalau saya pribadi mengenal Allah, gak mungkin 5 tahun lalu saya sampai jadi ateis. Bahkan saya biar masuk Kristen, menuhankan anak manusia, menuhankan anak Bunda Maria, gitu kan. Gak mungkin saya jadi ateis kalau saya sudah kenal Allah. Maret 2020 saya bersyahadat lagi, masuk Islam lagi, gitu kan. Apakah saya sudah kenal Allah? Belum. Sampai saat ini masih belajar saya. Tapi satu persatu mulai ditunjukkan. Yang dulu saya hujat Allah itu, Allah buktikan. Oh, ternyata nggak seperti itu. Allah menunjukkan keadilannya pada saya. Kalau pemimpin itu, yang tadi aja saya bilang, kalau pemimpinnya zalim, yang dipimpinnya pasti zalim. Atau lalim paling tidak. Pemimpinnya tidak sholat, yang dipimpinnya tidak sholat. Pemimpinnya tidak Islam, yang dipimpinnya tidak Islam juga. Kecuali kalau pemimpinnya sholat, baru yang dipimpinnya itu sholat. Orang tuanya sholat, anaknya pun ikut sholat. Orang tuanya ahlul Quran, anak pun ikut ahlul Quran. Orang tuanya ahli sedekah, anaknya ahli sedekah. Orang tuanya ahli silaturahim, anaknya ahli silaturahmi. Orang tuanya rajin ke masjid, anak pun ngikut. Rajin ke masjid juga. Orang tuanya ahli zikir, anak pun ngikut ahli zikir juga. Orang tuanya ahlul Quran, anaknya pun ahlul Quran. Itu sudah ya, ahlul Quran juga. Orang tuanya suka baca Quran, anaknya juga suka baca Quran. Suka mempelajarinya, anak juga pasti ngikut. Gitu loh. Orang tua suka ahli ilmu, ikut majelis ilmu, keagamaan, keislaman terutama. Anak pun juga pasti akan ngikut. Bahkan dengan sendirinya digerakkan. Pah, mah, aku mau sekolah pesantren. Aku mau sekolah madrasah. Ya kan? Biar aku lebih banyak bekal ilmu Islamnya. Itu bukan mulutnya yang gerakin, tapi Allah yang gerakin mulutnya ngomong kayak gitu. Oh, jangan salah. Jangan salah. 100% apa yang terjadi ini atas intervensi dari Allah, atas cawe-cawenya Allah loh. Ya. Atas cawe-cawenya Allah loh. Ya. Hidup kita ini gak akan lepas dari yang namanya cawe-cawenya Allah. Gak bisa, gak bakal bisa. Orang nampak aslinya, ya, ditampakkan aslinya. Itu juga cawe-cawe dari Allah.
gitu loh. Yang selama ini ditutup-tutupi atau tertutup gitu ya, dibuka oleh Allah. Boom. Oh, aslinya orang ini begini ya. Oh, aslinya orang ini begitu ya. Dan ini itu apa? Atas cawe-cawe dari Allah. Nah, cuman tahu nggak? Nggak banyak yang tahu. Kenapa? Karena kita nggak kenal Allah itu siapa, nggak kenal Allah itu apa. Gitu. Kita cuma sekedar tahu, bukan kenal. Tahu dan kenal itu beda artinya. Kalau kita kenal dengan Allah, pasti tahu, oh ini cawe-cawenya Allah ini. Ini campur tangan Allah nih. Padahal dulu orang ini kan mau makan aja susah gitu kan. Rumahnya petakan gitu ya. Mau bobok-bobokan nyempil gitu ya. Mau goler-goler nyempil gitu ya. Banyak barang nyempil gitu ya. Mau sholat depannya motor gitu kan. Tiba-tiba udah punya rumah gedongan kalau orang Betawi bilangnya. Kalau orang Jakarta bilangnya udah punya rumah gedongan tiba-tiba. Oh, ini cawe-cawenya Allah nih. Ini intervensinya Allah nih ya. Ya, campur tangannya Allah nih. Allah yang bikin dia kayak gitu. Di samping dia ternyata sukses karena dia punya usaha, punya bisnis. Apa bisnisnya? Misalkan ini jualan nasi goreng, laris, manis, enak nasi gorengnya, pelanggannya banyak, udah punya restoran, di-franchise-kan, berbagai cabang ada gitu kan. Nah, selain karena itu, ini juga karena cawe-cawenya Allah gitu kan. Nah, jadi Allah tuh juga bisa cawe-cawe. Bukan hanya Jokowi yang bisa cawe-cawe, Allah pun lebih bisa cawe-cawe lagi teman-teman. Asal kita kenal Allah itu siapa. Asal kita tahu, kita kenal Allah. Itu aja. Bahkan kita bisa kok minta Allah tuh cawe-cawe, tapi untuk hal yang benar ya. Yang penting apa? Kita kenal dulu dengan Allah. Nah, orang pasti bertanya, orang pasti akan bilang, yang penting kita lurus dulu deh. Lurus hubungan kita pada Allah gitu kan. Lurus, gak bengkok-bengkok gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita harus belajar. Kalau saya kenal Allah, kayak tadi saya sampaikan, gak mungkin saya akan ngomong bahwa saya ini adalah alumni sekolah kebangsaan Jakarta. Atau alumni sekolah perbajinganan Jakarta. Gak mungkin saya ngomong seperti tadi. Kalau saya kenal Allah. Saya bisa ngomong seperti tadi karena saya belum kenal Allah. Saya hanya sekedar tahu Allah itu apa, Allah itu siapa. Hanya sekedar tahu, tapi tidak kenal. Nah, tahu dan kenal itu beda. Nah, dengan kita mengenal Allah, ya, nggak mungkinlah negara ini akan kondisinya seperti ini. Nggak mungkin terjadi krisis multidimensi, polarisasi di mana. Nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Yang paling penting, kalau kita kenal Allah, kita dengan sendirinya tumbuh rasa takut kita, rasa sadar kita bahwa kita ini diawasin, dipantau, diliatin, diintai, diintipin oleh Allah. Tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Dari kita lahir sampai kita meninggal. Apa yang kita ngomong didengar oleh Allah. Apa yang kita omong disimak oleh Allah. Apa yang kita buat diliatin sama Allah. Disimak sama Allah. Jadi kita akan selalu merasa Allah tuh hadir di tengah-tengah kita. Allah tuh ada di depan kita, di samping kita, di belakang kita, di atas kita. Allah tuh ada. Kalau kita mau kenal dengan Allah. Masalahnya ini tergantung kita. Mau nggak kita kenal sama Allah? Mau nggak kita mengenalkan diri kita kepada Allah? Kalau kita mau mengenalkan diri kita kepada Allah, Allah pun juga pasti akan mau mengenalkan dirinya kepada kita. Pada saya terutama.
Makanya saya usul, ya. Saya nggak ahli dalam bidang tasawuf, saya masih belajar. Ya. Saya nggak ahli dalam bidang sufisme, saya masih belajar. Kalau orang itu sudah mengenal Allah, ya, saya cuma bilang gini, orang kalau sudah mengenal Allah, maka dia tidak akan terlalu candu dengan dunia. Hidupnya 100% didedikasikan untuk Allah. Hidupnya didedikasikan 100% untuk agama Allah. Ya. Bukan berarti kalau kita sudah kenal Allah, hidupnya didedikasikan untuk Allah, kita tidak boleh kaya, kita harus miskin, kita harus sederhana. Oh enggak. Bukan itu pemahamannya. Bukan itu. Tetapi hidup secukupnya, seperlunya, gitu loh. Hidup secukupnya, hidup seperlunya. Ambil dunia seperlunya, secukupnya. Sama kayak kita makan aja lah. Kita makan kalau kebanyakan nanti nggak habis, terbuang. Mubazir kan? Kalau kita makan kebanyakan kayak saya lah, sering muntah karena kekenyangan. Ya, saya akui itu. Saya kadang-kadang sering muntah karena makannya kebanyakan. Ya, udah overload istilahnya. Nah itu. Jadi ambil dunia sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Porsinya beda-beda, nggak bisa sama. Nggak bisa sama. Porsi dunia beda-beda setiap orang. Sama kayak makan. Orang makan porsinya beda-beda tergantung kebutuhan, tergantung keperluan. Sama halnya kayak kita mengambil dunia. Dengan berapa porsinya. Tapi ingat, porsi besar tetap harus akhirat. Karena tujuan akhir kita adalah akhirat. Ya kan? Tujuan akhir kita adalah akhirati hasanah wa qina azabannar. Kehidupan akhirat yang lebih baik lagi daripada kehidupan dunia. Caranya gimana? Ya ini yang kita perlu belajar sama-sama. Yang penting kita kenal dulu akhirat tuh apa sih? Akhirat itu kayak gimana sih? Surga tuh kayak apa sih? Surga tuh kayak gimana sih? Surga tuh apa sih gitu. Kalau kita kenal dengan akhirat, kita kenal dengan surga, kita kenal dengan yang namanya neraka. Oh, pasti kita akan percaya sama saya. Lebih giat lagi cuy ngejar surga. Lebih giat lagi ngejar akhirat. Dan lebih rajin lagi kita memohon pada Allah terhindar dari neraka. Percayalah. Yang penting apa? Kita kenal Allah, kita kenal akhirat, kita kenal surga, kita kenal neraka. Itu aja dulu. Jadi kita nih perlu banget yang namanya berma'rifah. Kenal Allah terutama. Agar kita tuh timbul rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut kita diwujudkan dengan apa? Kita tunduk. Tunduk kepada Allah. Tunduk, bersujud, berserah diri. Menghamba kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Caranya gimana? Ini kita perlu belajar sama-sama. Saya juga perlu belajar. Gimana kita mengenal Allah? Kita kenal Allah tuh siapa? Allah tuh apa? Ya. Sama kayak tadi, kita perlu juga kenal Islam itu apa? Indonesia itu apa? Pancasila itu apa? Undang-undang Dasar 45 itu apa? Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Kalau kita melakukan ma'rifatil Pancasila, ma'rifatil Indonesia, ma'rifatil Bhinneka Tunggal Ika, pasti negara ini gak akan seperti sekarang gitu. Karena kita gak kenal, ada intinya. Harus dikenalin lagi apa itu Indonesia, apa itu Pancasila, siapa itu Indonesia, apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
gitu. Harus dikenalin lagi. Dan itu banyak pembahasannya, waduh bisa panjang, detail dalam itu. Harus kenal itu teman-teman. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, percaya sama saya, gak akan mungkin kita berbuat nyeleneh. Insya Allah di Indonesia ini terorisme turun, KDRT turun, tawuran turun, narkoba turun, korupsi turun, ya, pembunuhan turun, ya, prostitusi turun, pelecehan seksual turun, intoleransi turun, yang jelek-jelek, tindak pidana kriminal itu pasti turun kalau kita sudah mengenal Allah. Ya, kita sudah mengenal Allah, turun satu demi satu, krisis demi krisis yang ada di Indonesia ini akan solve dengan sendirinya, akan tuntas dengan sendirinya. Percayalah. Yang paling penting apa? Yang paling penting kita mau kenal dengan Allah. Kalau kita nggak mau kenal sama Allah, ya sudah, ya deritamu. Saya selalu bilang ya, deritamu. Kalau kita nggak kenal dengan Allah, ya deritamu. Gitu loh. Makanya saya selalu bilang ya, yang namanya kita mengenal Allah, yang namanya kita mulai mendekat pada Allah itu, saya kasih tahu aja, gak perlu nunggu harus kita udah tua, gak perlu nunggu apa keadaan dimana kita tuh misalkan sakit gitu kan, udah detik-detik mau sakaratul maut gitu kan, wah baru kita tobat, kita kenal sama Allah gitu kan, udah tua, udah pensiun gitu kan, udah purna tugas gitu, udah apa, enggak. Dari mulai kita sekolah, dari mulai kita hidup, ya harusnya udah diajarin gimana mengenal Allah, udah dikenalkan Allah itu apa, Allah itu siapa. Akhirnya selama dia hidup, dia akan berjalan dengan perasaan, oh saya sudah kenal Allah, maka saya harus punya rasa takut pada Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah sang pengawas, sang penglihat, watcher, sang penyimak, sang pendengar, sang pemantau, ya, sang penguasa dan semua. Oh, jadi tak takut, mau ngomong pun didengar sama Allah, ya kan? Oh, hati-hati nih, gue ngomongan gue didengar Allah, ya kan, malah berabe persoalan gitu kan. Itu akhirnya akan terjadi kontrol diri kalau kita takut sama Allah. Kalau kita takut sama Allah, oh nggak beranilah ke ini, tempat apaan ini, tempat hiburan malam banyak maksiat, nggak beranilah, cabut gitu kan. Atau ketika digodain, ini makan maaf ya, babi gitu. Saya pernah ngalamin waktu saya kumpul sama teman-teman di pos Mabes Gerakan Rakyat Peduli Bangsa di sana tuh, di Rawasari, Jakarta Timur. Saya pernah ditawarin babi, enak loh, bukan harum. Saya bilang, saya pasang muka marah aja gitu loh. Kenapa? Ya memang itu bukan ini saya. Kalau saya nggak kenal Allah, wow, makan itu banget. Tapi karena orang kalau sudah kenal Allah, ya, jadi tawarin kayak gitu, langsung ambil sikap. Oh maaf, saya tidak makan babi. Ya. Bahkan kalau perlu kita buka Bible, kita bacakan Ulangan Deuteronomi 3 ayat 18. Di sana juga Allah melarang, Tuhan melarang pengikut Yesus itu makan babi. Gitu. Kalau kita sudah kenal Allah, itu aja. Nah, jadi inilah PR kita bersama, mengenal Allah agar negara ini tuh setidaknya takutlah sama Allah gitu ya. Kalau negara ini mau maju, negara ini mau sejahtera, negara ini mau makmur gitu ya, negara ini mau
mau selamat gitu ya, selamat dunia akhirat, baladatun thayyibatan rabbun ghafur, maka negara ini harus bermakrifat ya, mengenal Allah dulu ya. Allah itu siapa, Allah itu apa, harus kenal dulu. Kalau negara ini mau disebut mengamalkan Pancasila, ya perlu kenal Pancasila itu apa, Bhinneka Tunggal Ika itu apa, harus kenal gitu loh. Kalau sudah kenal pasti tahu gimana cara implementasinya gitu ya. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Demikian rangkaian Syiar Nu'ani Assalam untuk hari ini 4 Rajab 1445 Hijriah, 14 Januari 2024. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.